Dulu berseteru, sekarang bersatu. Siapa yang masih ingat dan masih hangat di pikiran kalian? Bapak Gubernur Jawa Barat dikatain gubernur konten. Dan yang berkata demikian adalah gubernur dari Kalimantan Timur. Tahukah kalian? Ada kabar baik buat kalian semua. Ternyata Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Kalimantan Timur akan bekerja sama. Yang namanya di Kalimantan Timur akan di sana itu akan ditempati kayak semacam persawahan dan petani-petaninya itu dari Jawa Barat. Jadi Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Jawa Barat itu bekerja sama. Intinya ingin menjadikan provinsi ataupun wilayah-wilayah beliau itu lebih maju lagi. Yang namanya Kalimantan Timur itu tidak lepas dengan yang namanya tambang kelapa sawit. Intinya tidak lepas dari sana. Tapi karena kehebatan Bapak KDM, Kalimantan Timur itu mau ditanami yang namanya padi, mau dibuat lahan pertanian. Jadi itu hebatnya Bapak KDM kita. Mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan sampai kalian itu gagal paham, apalagi gagal fokus. Ini dia videonya. Ini mah keren banget nih. Saya pertama kan KDM begitu masuk, ini bersih banget ini tempat ini. Kampung, Pak. Kampungnya ini keren banget gitu. Kita datang silaturahim sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak itu yang saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini, Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini. Karena Kang KDM ini basicnya memang satu adalah kepala daerah, dulu pernah jadi bupati ya Kang ya. Nah, jadi diajarin nih bagaimana nih efisiensi ini perintah instruksi presiden nih. Efisiensi, jadi banyak diajarkan pada saat kita retreat. Enggak lah, enggak diajarin. Diberikan masukan, bagaimana efisiensi dan macam-macamnya. Yang kedua Kang KDM, kami datang dari Kalimantan Timur. Pertama, banyak hal yang ingin, satu adalah menjadi referensi Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini banyak kesamaan untuk di Kalimantan Timur. Terutama hari ini yang kami lihat bahwa Jawa Barat pertama berkaitan dengan pangannya sangat bagus. Pangannya bagus dan yang kami ingin itu belajar. Pertama berkaitan dengan perikanan. Tadi di sini Kang KDM menyampaikan kalau Jawa Barat itu pertama harus ada kolamnya. Iya, ada sawahnya. Terus ada sawahnya, makanya bilang mewah gitu, mepet sawah. Jadi mewah Jabar ini mewah, dan yang paling utama Kang KDM, kami juga melihat juga pariwisatanya. Pariwisatanya juga Jawa Barat juga luar biasa. Kami punya potensi yang sama dengan Jawa Barat, tetapi mungkin perlu banyak belajar biar bisa mendapatkan inspirasi. Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya, khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini. Berapa luas Kalimantan Timur? Luasnya Kalimantan Timur itu seluas 10 Jawa. Oh iya, 10. Penduduknya? Penduduknya cuma 4 juta, kurang lebih ya. Cuma penduduknya di sini 50 juta, kalau kabupaten itu penduduknya kira-kira cuma 400.000. Saya tuh ke Kalimantan Timur nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan Sunda. hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh baju adat. Saudara itu. Terus kemudian ada gamelannya tuh Sama. Sama. Itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli ya dengan orang Dayak? Ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Iya. Jadi orang Dayak atau orang Sunda asli, misalnya yang pedalaman yang sekarang masih tersisa Baduy gitu kan, itu kan sebenarnya hampir mirip. Bentuk tubuh, wajah, kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah, kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit lah. Sedikit. Masyarakat Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh Kak. Karena penghasilan tambangnya tinggi, ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar. Dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan. Amin. Jadi orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan Kang, jangan. Enggak, kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari segi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja. Bener. Sebenarnya cukup. Sudah cukup. Kita kalau ngomong fair. Cukup. Kalau ngomong fair, Cukup. artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya.
1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya, jadi 5 juta kali 5 triliun. Hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Oh, cukup. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya gini, Bapak kan areal pertanian. Siap. Mau nanam padi, orang Kaltimnya pasti males, Pak. Ya. Ngapain nanam padi kata orang Kaltim? Mana batu bara aja. Dia kerja batu bara dia. Dari gini dapat duit. Kalau begitu begini caranya, Pak. Gimana Kita itu, bikin Kang? kontrak kerjasama. Cocok. Nah, ini yang perlu. Antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Kaltim. Kaltim. Kita Setuju. bikin nanti di sana kampungnya orang Jawa Barat. Cocok. Ini Kita areal siap. pertanian. Siap. Bapak kan menuju produktivitas tadi. Nanti Yes. saya bawa petani-petani yang ada di sini. Cocok, Kang. Kita bareng-bareng bikin rumah yang ada di Cocok. sana. Ya, Kita area siapkan. pertanian yang siap. Kita siap. Tinggal ngisi, kemudian Siap. tinggal bertani. Setuju. Nih, Deal. Itu dia videonya. Bagaimana kalau menurut kalian? Di sini aku fokus kepada Bapak KDM yang begitu besar, yang begitu luas hatinya memaafkan orang-orang yang sudah pernah menyakiti dia. Dan di sini saya juga banyak belajar dari Bapak KDM bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sudah pernah menyakiti kita. Kalau kita baik kepada orang yang sudah baik kepada kita itu biasa. Tapi kalau kita baik sama seseorang yang sudah pernah mengkhianati ataupun jahat kepada kita, itu baru luar biasa. Saya Umi Ali Wafa dari Jawa Timur, salah satu fans dari Bapak KDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.